yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, toh yang abadnya wate adalah wahe-wahe bisalah karena tililati abadnya ai para guru kaidah usul fikih menyebutkan la yaqumul mufdilu amamal fadili, dilatu dia muridom bisa talogum. Makanya diantara pembicara-pembicara yang tadi semua berdiri, saya minta restu kepada kiai untuk tetap duduk karena jatuh diam ya tiap betem bisa talbar kiai. Hanya karena kesepakatan dengan panitia saat launching kemarin di Masjid Baitur Rahim dimintakan kesediaan, maka saya bilang sama Sesafrudin Mahutuati ya, dengan syarat saya mau bicara tidak lama karena penyempurna dari yang saya sampaikan ada Romo Kiai, ada Kiai kita Kiai Haji Abdul Muhyiddin Mauludu yang siap membackup. Jadi untuk Al Khairat itu saya santri Al Khairat, santri Ustadz Abdul Muhyiddin, santri Ustadz Fathan. Di Al Khairat itu guru tua pernah bersyair, hamdan li maulaya fal khairata amirah wa fi araniniha usudun wa ashbal in syakkatin nas fil bayan ustadzuna al-kabir dalilul burhan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakmurkan al-khairat. Di dalam al-khairat itu oleh guru tuama terdapat singa dan anak-anak singa. Jika ada orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Abdul Khairat, Ustadzun al-Kabir dalilul burhan, guru tua siap menjadi tameng. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, tema menarik malam hari ini adalah kearifan lokal. Ya, tentang kearifan lokal. Kearifan lokal sebagai nilai keberagamaan. Kearifan lokal itu bahasa Swahili local wisdom. Local wisdom itu adalah kebiasaan setempat, kebiasaan masyarakat. Di masyarakat Gorontalo, kalau kita orang mau cari bukti-bukti otentik, kita orang jarang sekali mendapatkan buku-buku tentang manuskrip zaman dulu. Yang ada itu budaya tutur. Budaya tutur di masyarakat Gorontalo ada banyak. Ada paduma. Saya mau bicara paduma malam ini. Paduma itu pedoman masyarakat Gorontalo sebagai kesepakatan bersama. Ada tujai, ada taleningo, ada banyak model budaya tutur Gorontalo yang terpatri dalam jiwa masyarakat Gorontalo. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, di tahun 700-an sebelum wilayah Hulon Talangi ini ada, Suwawa itu telah ditemukan. Gorontalo itu ada kira-kira di 1300-an dengan raja yang kedua, nama rajanya Ilahulu, punya anak namanya Raja Amai. Raja Amai kemudian karena ingin memperbesar wilayah, Raja Amai menikahi salah seorang putri bangsawan, anak dari Raja Palasa. Palasa botiam hel dulu, walau Palasa lo sudah setengah, walau Palasa Ternate. Tapi kalau kita orang melihat kemiripan budaya, lebih mirip ke arah Ternate daripada Sulteng. Ratu yang ingin dipersunting oleh Raja Amai ini ternyata ratu Islam. Raja Amai diperbolehkan mempersunting ratu itu dengan syarat masuk Islam. Maka Raja Amai mengumpul dia punya rakyat semua, lohutu pesta, waulongol tabo itu huibait. Sejarah ini kita sering dengar karena sudah banyak penuturan-penuturan tentang ini. Akhirnya setelah Raja Sultan Amai menikahi Ratu Palasa di Bokya Utango, Bokya Utango itu tihilimulat tamalate.
Setelah Raja Sultan Amai menikahi Ratu Bokya Utango, maka yang dahulunya nama beliau hanya Raja Amai bertambah menjadi Sultan Amai. Maka pemerintahan Gorontalo di tahun 1400-an sampai 1550-an itu oleh Raja Amai dijadikan sebagai Kesultanan Gorontalo. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, luar biasanya di tahun 1400-an Raja Amai sudah menetapkan pedoman masyarakat Gorontalo. Apa pedoman-pedoman besar bagi masyarakat Gorontalo yang seakan menjadi undang-undang tersendiri bagi masyarakat Gorontalo, meskipun tidak tertulis, hanya terpatri dalam jiwa masyarakat Gorontalo. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, paduma Raja Sultan Amai adalah agama Wahito Talu. Agama itu dikedepankan. Bayangkan 1400 tahun lalu Raja Amai sudah menetapkan keputusan besar bahwa masyarakat Gorontalo harus masyarakat yang beragama. 1400 tahun yang lalu Raja Sultan Amai sudah menetapkan bahwa masyarakat Gorontalo itu masyarakat yang agamanya tinggi. Maka kita yang hadir di saat ini, hadirin sekalian dirahmati dan muliakan Allah, rata-rata masyarakat Gorontalo wan pehindu wali agama. Orang Gorontalo bilang pendem mau putih tulalo podilam putih baya. Di saat pengangkatan para kadi, di saat pengangkatan para imam, di dota latihan masa teolal Pak Ibu, imam itu disumpah, kadi itu disumpah, pendem mau putih tulalo podilam putih baya tuani, biar nanti berkalang tanah jangan menanggung malu. Agama dikedepankan. Makanya orang-orang tua dulu keras sekali. Openta titilia lo belet tailate waktu Pak Imam jatilo duolia jawarin mau nanti Pak Imam. Kenapa? Menjaga agama itu. Maka hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Gorontalo itu akan marah, ya. Masyarakat Gorontalo itu biasa-biasa wan tanggula lo tahu metawa itu ti Jawa Timur ingat ya bawan tilang gula lo tahu japilek kamaliat pesuati mengo itu mau ngamau ti. Maka di masyarakat Gorontalo agama itu terpatri keras. Maka Gorontalo dari dulu tidak ada perdebatan masalah. Nanti sekarang ini ada orang yang hempotode azan di telinga anak-anak itu bid'ah, azan di telinga anak-anak itu syirik. Wanto mulolomai petang gula lo tahu jatan japilek kamalit paisuh mau ngamau itu Pak. Nanti akhir-akhir ini kan orang-orang bicara ini azan di telinga anak-anak tidak dilakukan oleh Nabi, syirik, masuk neraka. Ngakal pembangun beti mau neraka ya. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1400 tahun yang lalu Raja Sultan Amai dengan bijaknya, dengan luar biasanya telah menetapkan satu simbol besar bagi masyarakat Gorontalo, bahwa agama itu ditaruh di depan, agama itu dikedepankan. Maka hari ini agama yang dianut oleh masyarakat Gorontalo mamule heboh liboli lo tahu. Dalam bahasa adat sering disebutkan tahu deli me motolonggalo ulipu mopolondulo. Makanya saya luar biasa sekali tadi Pak Ketua Tamirul Masjid bilang, silahkan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan kegiatan di masjid ini boleh mengambil bagian. Hati-hati ulah-ulah dalema di la pemilaya data ta'rinaya. Jangan kasih biar masjid Pak. Kenapa? Kalau orang mau ambil selesai kita orang. Masatnya ulu tadi itu tajamel mengutihi tiba-tiba mah motiti dulu hutot dalam metihi wa Muhammad tihindo belum apol.
Ini penting. Hari ini kita orang pemasjid yang kita orang jaga-jaga, karena tipe imam 1-2 kali tidak mau datang. So ada orang luar yang mau datang ba'azan di masjid. Selesai ba'azan di masjid, mapat ya 5 pengajian, tidak boleh putar-putar pengajian pasar-pasar. Japil hutumel Nabi utia. Maka hadirin sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ditetapkan oleh Sultan Amai dikedepankan bagi masyarakat Gorontalo. Bapak Ibu hadirin sekalian rahmati dan dimuliakan Allah, yang kedua, pedoman besar yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Sultan Amai menjadi pedoman orang Gorontalo adalah lipu poduluan. Negeri kita jaga, kita bela. Bukan masjid sekarang yang orang jaga ambil Pak Camat, termasuk kita orang punya negeri. Kalau kita orang tidak jaga baik-baik, hari ini sistem kenegaraan kita, sistem kebangsaan kita mudah diombang-ambing oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai beliau punya negeri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis sebutkan bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik onta dan onta beliau mendekati dinding-dinding kota Madinah, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat perjalanan daripada untanya karena kecintaan beliau kepada negeri tersebut. Hari ini hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, ada orang-orang kita yang ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik di negeri ini, mengganti asas-asas yang telah ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa dahulu di negeri ini. Pancasila mau bali mengoni, padahal 1400 tahun yang lalu Sultan Amai bilang lipu itu podulual. Negeri itu kita bela mati-matian. Jamauhi tuweo. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikut Sultan Amai menetapkan paduma harta potong bulu. Harta yang kita miliki kita korbankan untuk agama dan untuk negeri kita.